Baik, salam, selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Pagi hari ini mari kita sama-sama satukan hati. Kita persiapkan hati kita, tubuh, pikiran, dan jiwa kita untuk kita mau datang menyembah Tuhan. Kita mau menikmati hadirat Tuhan pagi hari yang indah ini. Mari kita sama-sama berdoa. Tuhan Yesus, kami mengucap syukur buat kebaikan Tuhan. Jikalau sepanjang malam kami boleh tidur dengan baik, pada pagi hari ini kami bangun dengan kondisi yang baik. Namun meskipun kami dalam keadaan yang kurang baik sekalipun, kami akan tetap menyembah Tuhan. Sebab tidak ada alasan untuk kami bersungut-sungut dan tidak menyembah Engkau Tuhan. Kami mau terus mengucap syukur di dalam segala hal. Terima kasih. Terima kasih. Sebab kami mau bersekutu dengan Engkau lebih lagi Tuhan. Yes. Kami mau nikmati hadirat-Mu. Oh, terima kasih Yesus. Yesus. Oh, terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus buat kebaikan-Mu, buat kesetiaan-Mu, buat penyertaan-Mu, buat hadirat-Mu Tuhan. Terima kasih. Kami datang menyembah-Mu, kami datang memuji-Mu Tuhan. Satu yang ku rindu bersekutu denganmu, bawaku lebih lagi tinggal di dalammu, nikmati hadiratmu, jamahlah seluruh hidupku, urapanmu mengubah hidupku. Satu yang ku rindu bersekutu denganmu, bawaku lebih lagi tinggal di dalammu, nikmati hadiratmu, jamahlah seluruh hidupku, urapanmu mengubah hidupku. Satu yang kami rindukan, bersekutu denganmu, bawaku lebih lagi tinggal di dalammu, nikmati hadiratmu, jamahlah seluruh hidupku, urapanmu mengubah hidupku. Satu yang ku rindu bersekutu denganmu, bawa kami lebih lagi tinggal di dalammu, nikmati hadiratmu, jamahlah seluruh hidupku, urapanmu mengubah hidupku. Satu yang kami rindukan, bersekutu dengan Engkau Tuhan, bawaku lebih lagi tinggal di dalammu, nikmati hadiratmu, jamahlah seluruh hidupku, urapanmu mengubah hidupku.
Itu kerinduan kami Tuhan, bersekutu denganmu, menikmati hadiratmu, menikmati semua kasih-Mu. Yesus, Kau dambaanku. Oh, kami sembah Kau, kami sembah Kau Tuhan. Dengan segenap hati, dengan segenap jiwa, kami datang menyembah-Mu, Yesus. Yesus, penuhi kami dengan kasih-Mu Tuhan. Oh, tinggal di dalam-Mu, menikmati hadirat-Mu, menikmati semua kebaikan-Mu Tuhan. Terima kasih Yesus. Haleluya, haleluya. Oh Yesus, kami nikmati hadirat-Mu pagi hari ini Tuhan. Yes, biar hadirat-Mu memenuhi setiap kami Tuhan. Penuhi kami dengan hadirat-Mu yang indah. Oh Yesus, oh Yesus, Yesus, yes. Terima kasih Tuhan. Hadirat-Mu, Your presence, hadirat-Mu Tuhan menyembuhkan, hadirat-Mu Tuhan memulihkan, hadirat-Mu Tuhan beri sukacita, hadirat-Mu memberi kekuatan yang baru. Yesus, terima kasih, terima kasih Tuhan. Terus nikmati hadirat Tuhan. Kami mau nikmati Engkau lebih lagi, lebih lagi. Yes, yes, Jesus. Jesus. Satu yang ku rindu, bersekutu denganmu. Aku lebih lagi tinggal di dalam-Mu, nikmati hadirat-Mu, jamahlah seluruh hidupku. Urapan-Mu mengubah hidupku. Satu yang ku rindu, bersekutu denganmu. Bawaku lebih lagi tinggal di dalam-Mu, nikmati hadirat-Mu, jamahlah seluruh hidupku. Urapan-Mu mengubah hidupku. Satu yang ku rindu, bersekutu dengan-Mu Tuhan. Bawa kami tinggal di dalam, nikmati hadirat-Mu. Yes, jamahlah seluruh hidupku. Urapan-Mu mengubah hidupku. Satu yang ku rindu, bersekutu dengan Engkau Tuhan. Berbawa kami lebih tinggal di dalam Engkau, nikmati hadirat-Mu, jamahlah seluruh hidupku. Urapan-Mu mengubah hidupku.
kasih Yesus. Terima kasih Tuhan. Oh, sepasti mentari bersinar, begitu pun janjimu dalam segala perkara. Engkau turut bekerja, sepasti mentari bersinar, begitu pun janjimu dalam segala perkara, dalam segala perkara. Engkau turut bekerja, sepasti mentari, sepasti mentari bersinar, begitu pun janjimu dalam segala perkara. Engkau turut bekerja. Oh Yesus, janjimu seperti fajar pagi hari yang tak pernah terlambat bersinar, seperti mentari bersinar, begitu pun janji Tuhan. Oh, terima kasih Yesus, terima kasih. Sepasti mentari bersinar, begitu pun janjimu dalam segala perkara. Engkau turut bekerja, sepasti mentari, sepasti mentari bersinar, begitu pun janjimu dalam segala perkara. Engkau turut bekerja. Terima kasih Bapa untuk pagi hari ini. Terima kasih buat pemeliharaan Tuhan, penyertaan-Mu sepanjang malam yang sudah menjagai kami, membentengi kami. Terima kasih Bapa, bahkan Engkau memberikan kami hari yang baru, nafas yang baru, hidup yang baru untuk boleh kami nikmati pada hari ini. Sebelum kami memulai segala aktivitas kami rindu mendengarkan firman Tuhan. Biarlah hidup kami, tindakan kami, pikiran kami, hati kami dilandasi oleh kebenaran firman-Mu. Berbicara bagi kami, sampaikan isi hati-Mu, urapi hamba-Mu yang tidak ada apa-apanya. Kuasa Roh Kudus menyertai setiap kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami buka hati bagi firman-Mu. Haleluya. Amin, amin, amin. Iya, shalom saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus. Ya, kita berjumpa lagi di pagi hari ini saudara. Kita bersyukur karena Tuhan yang memelihara kita, Dia menjagai kita, bahkan Dia membangunkan kita pagi ini dengan tidak kurang suatu apapun. Biarlah firman Tuhan menjadi landasan dalam kehidupan kita, bahkan perilaku kita setiap hari. Baik, pagi hari ini firman Tuhan terambil dari 2 Timotius pasal yang pertama. 2 Timotius pasal yang pertama ayat yang ke-12, ayat 13 dan 14 saudara. 2 Timotius 1 ayat 12 berkata, "Itulah sebabnya aku menderita semuanya ini. Tetapi aku tidak malu, karena
aku tahu kepada siapa aku percaya. Dan aku yakin bahwa Dia berkuasa memeliharakan apa yang telah dipercayakannya kepadaku hingga pada hari Tuhan. Rasul Paulus berkata di ayat yang ke-12 ya, 2 Timotius 1 ayat yang ke-12, itulah sebabnya aku menderita semuanya ini. Dia sedang menceritakan bagaimana penderitaannya karena memberitakan Injil, memberitakan tentang siapa Yesus. Tetapi dalam semua penderitaan yang dia alami, dia berkata, tetapi aku tidak malu. Dia dipenjara, dia disesah, dia difitnah, dia berkata, tetapi aku tidak malu. Ya, ini kuncinya saudara. Rasul Paulus bilang, tetapi aku tidak malu. Ya, karena aku tahu kepada siapa aku percaya. Dan aku yakin bahwa Dia berkuasa memeliharakan apa yang telah dipercayakannya kepadaku hingga pada hari Tuhan. Saudara, menjalani penderitaan, mengalami tekanan di dalam hidup kita ini adalah biasa. Ya, namanya juga hidup, pasti ada masalah. Ya, bahkan orang yang senang, orang yang kaya tidak akan selamanya kaya. Ada saatnya roda kehidupan itu berputar. Ya, tetapi masalahnya adalah ketika kita menderita itu, kita menderita karena kebenaran atau karena dosa. Rasul Paulus, dia menderita karena kebenaran di dalam hidupnya, karena dia memberitakan Injil, memberitakan nama Kristus. Dia disesah, dia dianiaya, dia difitnah, dia dipenjara, bahkan dia dipukuli. Tapi dia berkata dalam semua penderitaannya itu dia tidak malu. Kenapa? Karena dia bilang, aku tahu kepada siapa aku percaya. Ternyata pengetahuan dan pengenalan kita akan Tuhan itu akan menentukan sejauh mana kita ini bisa mengatasi masalah dan persoalan dalam hidup kita. Orang yang mengenal Tuhan, orang yang mengetahui dan mengenal benar siapa Tuhannya, dia akan mendapat kekuatan, dia tidak akan malu, dia akan tenang menghadapi setiap tantangan dan proses dalam kehidupannya. Kenapa? Karena aku tahu kepada siapa aku percaya. Ini adalah pernyataan iman yang sangat luar biasa. Dengan lantang dia berkata, kenapa aku tidak malu dengan penderitaan di hidupku? Karena aku tahu kepada siapa aku percaya. Seringkali ketika kita menderita, mungkin ada orang berkata, di mana Tuhannya? Ketika kita ditimpa oleh satu musibah, ya banyak orang loh saudara yang malu untuk bersaksi loh. Banyak orang yang malu ketika dia menghadapi masa lalu yang kelam. Banyak orang yang tidak berani menyatakan hidupnya. Banyak orang yang ketika sakit bahkan dia bilang gak usah ngomong-ngomong ya bu. Ya, orang yang malu dengan penderitaannya itu berarti dia tidak tahu, dia tidak mengenal siapa Tuhan yang dia sembah. Waktu kita mengenal Tuhan yang kita sembah, setiap penderitaan itu bahkan bisa menjadi sebuah kesaksian. Ya, Rasul Paulus bilang, aku tidak malu. Kenapa? Karena aku tahu kepada siapa aku percaya. Bagaimana tingkat pengenalan kita kepada Tuhan? Ya, bagaimana orang itu mengenal Tuhan? Jangan cuma kita ngomong percaya, tapi waktu kita mengenal Tuhan, ya pengenalan kita akan Tuhan itu akan menentukan seberapa kuat iman kita untuk menjalani setiap tantangan dan penderitaan di hidup ini. Saat engkau tahu siapa Tuhanmu, saat engkau kenal siapa Dia, maka kita gak perlu takut, kita gak perlu malu, kita gak perlu sedih, karena kita tahu kepada siapa kita percaya. Yaitu Rasul Paulus bilang kepada siapa? Dia tahu kepada siapa dia percaya. Ya, dan dia bilang, dan aku yakin bahwa Dia, yaitu Tuhan, itu berkuasa memeliharakan apa yang telah dipercayakannya kepadaku hingga pada hari Tuhan. Ya, kemenangan kita, ya kekuatan kita mengenal Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat adalah karena kita tahu bahwa Yesuslah yang sanggup menjaga hidup kita, bahkan keselamatan yang Dia berikan pada kita itu sampai pada hari Tuhan, pada hari nanti Dia datang kembali menjemput kita. Tidak ada yang perlu kita ragukan, tidak ada yang perlu kita takutkan. Karena itu saudara, yang harus kita lakukan hari-hari ini adalah apa? Meningkatkan pengenalan kita akan Tuhan. Lewat firman, lewat khotbah-khotbah yang benar, saudara akan mulai mengenal Tuhan. Saya bersyukur kalau ada banyak orang yang berkata, terima kasih Bu. Ya, lewat setiap khotbah Ibu saya bisa mengerti bagaimana sistem kerja Tuhan, bagaimana cara Tuhan bekerja dalam hidup manusia, bagaimana Tuhan membentuk kita.
Puji Tuhan, kita harus mengenal siapa Tuhan dengan benar. Karena itulah yang akan memberikan kekuatan bagi kita untuk menjalani hari-hari ini. Ya, terus dengarkan firman, terus bangun kehidupan dalam doa, terus bersekutu dengan Dia. Semakin engkau mengenal Tuhan, semakin kuat imanmu, semakin engkau berani menghadapi tantangan, dan engkau tidak akan pernah malu. Karena engkau tahu kepada siapa engkau percaya, yaitu kepada Dia, Kristus, yang berkuasa memelihara keselamatan yang sudah Dia percayakan kepada kita, hingga pada hari Tuhan nanti Dia menyatakan dirinya. Ayat 13 berkata, peganglah segala sesuatu yang telah engkau dengar daripadaku sebagai contoh ajaran yang sehat, dan lakukanlah itu dalam iman, ya, dan kasih dalam Kristus Yesus, saudara, ya. Rasul Paulus mengingatkan, ya, peganglah segala sesuatu yang telah engkau dengar daripadaku itu sebagai contoh ajaran yang sehat, dan lakukanlah itu dalam iman dan kasih dalam Kristus Yesus. Ya, apa yang harus kita lakukan setelah kita mengenal Kristus dengan benar? Lakukan ajarannya, lakukan firman-Nya. Pegang itu, jangan sampai ada yang mencoba merampas, ya, itu daripada hidup kita. Jangan sampai ada sesuatu yang mencoba menggeser iman kita daripada Kristus. Setelah engkau memiliki pengenalan yang benar akan Tuhan, maka peganglah segala sesuatu yang telah engkau terima. Lewat pengajaran, lewat khotbah-khotbah yang benar, pegang itu. Ketika masalah datang bertubi-tubi, ketika tantangan datang, pegang firman Tuhan. Katakan, aku percaya, aku punya Tuhan yang berkuasa memelihara hidupku sampai pada hari kiamat, sampai pada hari Tuhan datang nanti. Aku percaya bahwa Tuhan itu berkuasa. Aku mengenal Dia dengan benar. Dia Tuhan yang tidak pernah meninggalkan. Dia Allah yang turut bekerja mendatangkan kebaikan atas hidupku. Saudara, pegang dan lakukan, kata Rasul Paulus. Firman Tuhan bilang, ya, peganglah segala sesuatu yang telah engkau terima daripadaku sebagai contoh dari ajaran sehat, yaitu firman Tuhan, dan lakukan itu dalam iman dan kasih dalam Kristus Yesus. Bukan cuma pegang, lakukan itu di dalam iman. Iman tanpa perbuatan adalah iman yang mati. Tetapi iman disertai dengan perbuatan adalah iman yang hidup. Dan orang-orang yang beriman serta memiliki perbuatan iman itu, melakukan firman itu, mereka yang akan melihat penyertaan dan pertolongan Tuhan. Saudara, ya, Rasul Paulus bilang, pegang apa yang ada padamu, pegang ajaran yang sehat, pegang firman Tuhan, lakukan firman itu. Ayat 14 di sana dikatakan, peliharalah harta yang indah yang telah dipercayakannya kepada kita oleh Roh Kudus yang diam di dalam kita. Apa harta terindah yang kita miliki, saudara? Kehidupan yang kekal. Apa harta terindah yang kita miliki dalam hidup ini? Kebenaran, keselamatan yang dari Tuhan itu. Ya, biarlah kita terus, ya, pelihara harta itu, dirawat harta itu. Ya, tidak ada satupun harta kekayaan di dunia ini yang melebihi harta rohani, harta surgawi yang dijanjikan dan diberikan kepada kita. Kita sudah diberikan keselamatan. Jangan sampai keselamatan itu lepas. Kenapa? Karena itu adalah harta yang indah, kata firman Tuhan. Harta yang dipercayakan kepada kita oleh Roh Kudus yang diam di dalam kita. Jadi saudara, yang pertama, bangun pengenalanmu akan Tuhan supaya engkau menjadi manusia yang kuat menghadapi tekanan masalah, bahkan engkau tidak malu. Yang kedua, pegang semua firman kebenaran yang sudah engkau terima, ya, dan lakukan itu dalam iman, sebab iman tanpa perbuatan mati. Dan yang terakhir, yang ketiga, peliharalah harta yang indah itu. Ya, biar kita mau jadikan Yesus sebagai harta yang terindah dalam hidup kita. Yesus menjadi harta yang termahal. Ya, Dia adalah permata yang terindah bagi hidup kita. Karena itu saudara, biar hari ini kita mau datang kepada Tuhan. Kita mau datang kepada Tuhan dalam hadirat-Nya. Ya, kita mau berkata, lebih dari segalanya Tuhan, kami menginginkan Engkau. Biarlah Dia menjadi harta yang kita inginkan lebih dari segalanya. Lebih dari emas, perak, dan permata.
Lebih dari barang-barang yang mahal kita menginginkan Kristus. Pegang hidup yang kekal itu. Jangan biarkan masalah, penderitaan, tekanan membuat kita kehilangan keselamatan kita. Karena kita memilih untuk tidak taat, kita terdesak. Alkitab berkata, benih yang ditabur di tanah berbatu-batu. Ketika firman Tuhan ditabur, ya, maka ada semak duri, batu-batu menghalangi benih itu tumbuh karena kekhawatiran, dosa, keinginan dunia. Jangan biarkan saudara, harta yang indah itu hilang dan diambil dari kita. Biar kita mau bilang pada Tuhan hari ini, lebih dari segalanya Tuhan, kami inginkan Engkau lebih dari emas, perak, dan permata. Kami rindukan Tuhan dalam hidup kami. Ini ungkapan hati kami. Lebih dari segalanya, ku ingin Kau Tuhan. Emas, perak, dan permata, emas, perak, dan permata tiada artinya. Kami ingin lebih dekat Tuhan. Ku ingin lebih dekat, bersekutu denganmu. Amin. Jadikan kami hamba-Mu Tuhan. Jadikan ku hamba setia sekali lagi katakan, lebih dari segalanya, lebih dari segalanya, ku ingin Kau Tuhan. Emas, perak, dan permata, emas, perak, dan permata tiada artinya. Kami ingin lebih dekat Tuhan. Ku ingin lebih dekat, bersekutu denganmu. Jadikan ku hamba setia kepadamu. Jadikan kami hamba yang setia dalam hidup ini, Tuhan. Jadikan kami hamba yang setia. Biar kami pegang apa yang ada pada kami. Biar kami membangun pengenalan yang benar akan Tuhan, karena itulah yang menguatkan iman kami. Terima kasih buat hari ini Bapa. Terima kasih buat setiap teguran, nasihat, bahkan kebenaran firman yang sudah Engkau beritakan bagi kami. Bawa kami untuk selalu tinggal dalam hadirat-Mu. Bawa kami berjalan di dalam iman, melakukan setiap firman-Mu, dan memegang apa yang Tuhan percayakan. Karena kami tahu kepada siapa kami menyembah. Hamba berdoa untuk setiap anak-anak-Mu, umat-Mu, jemaat-Mu yang setia setiap pagi hari bangun mencari wajah-Mu. Tuhan tahu apa yang mereka hadapi hari-hari ini, pergumulan, tekanan, persoalan. Bapa, biarlah Engkau yang beri kekuatan menjalani semua persoalan yang kami hadapi. Hanya bersama Tuhan kami kuat. Terima kasih buat anugerah-Mu Bapa. Terima kasih buat pekerjaan yang Engkau berikan bagi kami hari ini. Kami akan menjalankan tugas-tugas kami dengan sukacita, melakukannya untuk Tuhan. Yang bekerja dalam rumah, di luar kota, di dalam kota Tuhan sertai. Yang kuliah Tuhan sertai, yang sekolah Tuhan sertai. Perlindungan penyertaan-Mu sempurna atas kami. Bahkan Engkau buat berhasil apa yang kami kerjakan dengan tangan kami. Berkati setiap mereka yang sakit. Kesembuhan terjadi Bapa, terutama secara jiwa, agar kami mengerti rencana Tuhan dalam hidup kami. Yang berulang tahun hari ini Tuhan, Engkau berkati. Kami tahu umur panjang di tangan kanan kami, kekayaan hormat di tangan kiri kami. Tuhan berkati semakin bertambah kedewasaan jasmani, bertambah pula kedewasaan rohani. Bahkan apa yang menjadi pergumulan,
ada jawaban di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih buat bangsa negara kami, Bapak Presiden Jokowi, wakil seluruh jajaran kabinet yang ada, TNI Polri. Tuhan jagai damai bagi Indonesia. Terima kasih Bapa. Kami mengucap syukur buat setiap kebenaran-Mu. Mari kita berdoa. Bapa kami, Bapa kami yang ada di dalam sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampuni kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Janganlah membawa kami dalam pencobaan, tapi lepaskan kami daripada yang jahat. Karena Engkau lah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Mari buka hati dan tangan-Mu, terimalah berkat dari Allah Bapa, cinta kasih Tuhan Yesus Kristus, penyertaan Allah Roh Kudus menyertai hidupmu mulai hari ini bahkan sampai kali yang kedua. Tuhan Yesus datang menjemput kita, nama-Mu tercatat di dalam kitab kehidupan. Dalam nama Tuhan Yesus yang percaya diberkati, kita akan bersama. Amin, amin. Tuhan Yesus memberkati. Shalom dan selamat pagi. hati